Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Dalam kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara membuat laporan keuangan kas ya. Ini bisa jadi laporan keuangan kas RT, RW, kelurahan ataupun organisasi ataupun perusahaan ataupun kelompok. Nah, cuma di sini kita akan membuat tutorialnya itu bertemakan dengan keuangan kas kelas ya. Di sini ada kelas 12 IPA 1 SMA Kenangan. Nah, di sini kita membuat itu ketika di setiap barisnya nomor, tanggal, dan deskripsinya terisi, saldo akhirnya belum menghitung secara otomatis. Tetapi ketika uang masuk atau uang keluar itu kita isi, nah saldo akhirnya akan secara otomatis menghitung ya. Nah, di sini untuk total uang masuknya pun otomatis menghitung secara keseluruhan yang masuk, dan uang keluarnya pun sama ya, menghitung secara keseluruhan. Dan untuk saldo akhirnya juga mengikuti ya. Nah, contoh kita di sini membuat keuangan Mita misalkan selama 2 minggu itu nggak bayar uang kas nih ya. Jadi kita 20.000 misalkan. Nah, otomatis di sini itu harus ada jadi 25.000 karena penambahan dari saldo akhirnya, dan di sini uang masuknya itu jadi 40.000 ya. 10 20 ini tambah 20 jadi 40. Lalu untuk total uang keluarnya masih tetap 15.000 dan saldo akhirnya pasti jadi bertambah jadi 25.000 ya. Kita coba, kita klik enter. Nah, di sini pas ya, ini jadi 25.000, 40.000 dan 25.000. Nah, terus di sini juga misalkan ada beli kemoceng misalkan ya. Kemoceng itu misalkan harganya saya nggak tahu harga kemoceng berapa, kita asal dulu aja lah ya. Misalkan 5.000 harga kemoceng. Oh, janganlah. Kemurahan mungkin ya 8.000. Nah, di sini otomatis harus 25.000 dikurangi 8.000 jadi 17.000 ya. Dan di sini juga jadi 17.000, kita cek. Pas ya, ini 17.000 dan total uang keluar jadi 23.000. Nah, kita lanjut aja ke tutorial cara pembuatannya. Kita di sini bikin sheet 2 ya. Nah, untuk judulnya biar cepat kita copy saja. Kita copy saja di sini untuk judulnya. Nah, ini kita merge, lalu kita seperti ini. Untuk nomor, tanggal, dan ininya pun kita sama bold, rata tengah ya. Nah, untuk seperti yang tutorial pada sebelumnya, untuk nomor saya lebih suka pakai rumus ya, sama dengan jika samping kanannya sama dengan kosong, maka kosong, tapi kalau tidak yang di atas ditambah 1. Nah, kita bikinnya misalkan sampai 40 aja ya. Sampai 40 di sini kita copy rumusnya sampai 40 ya. Kita pastekan. Nah, lalu kita bikin border dulu seperti biasa ALT HBA. Nah, setelah ini untuk nomornya kita rata tengah. Untuk tanggal juga sama ya. Tanggal rata tengah. Terus untuk uang masuk, uang keluar, dan saldo akhir kita pakai di sini accounting. Lalu untuk deskripsinya udah benar, oke. Kita bikin dulu, ratakan dulu ya barisannya. Untuk nomor cukup, untuk tanggal kita agak perbesar dikit, untuk deskripsi jelas kita butuh yang besar. Untuk uang masuk, uang keluar, dan saldo akhir kita butuh misalkan 15 ya. Oke. Nah, di sini misalkan untuk tanggalnya kita copy aja ya biar cepat. Untuk tanggalnya kita copy saja. Di sini. Nah, ini kenapa Bang kayak gini? Berarti ini ada kemungkinan di pengaturannya kita pakai ke date ya. Short date. Nah, seperti ini. Terus untuk deskripsinya misalkan kita bikin rumus dulu ya. Untuk deskripsi misalkan yang pertama itu Wahid ya. Dia berarti bayar uang kas 10.000. Nah, di sini kita bikin rumusnya sama dengan karena ini yang pertama cukup uang masuk dikurangi uang keluar. Nah, untuk yang kedua misalkan ada yang Kiki ya, Kiki bayar lagi sama 10.000. Nah, di sini untuk rumusnya adalah sama dengan saldo akhir ditambah uang masuk yang saat ini dikurangi uang keluar yang saat ini. Nah, cuma kekurangan dari rumus ini ketika kita copy ke sampai bawah ya.
Nah, ini kan gak enak dipandang ya. Ini belum ada data apapun, tapi di sini ada seperti ini. Nah, bagaimana cara supaya ini tidak bisa seperti yang ini ya? Ketika ini dihapus, ini hilang. Nah, kita bikin rumusnya. Di sini kita tambah ya. Nah, kita tambah dengan rumus if kurung buka n, maaf ya, kurung buka n kurung buka lagi. Nah, ini jika sel uang masuk sama dengan kosong dan uang keluar pun sama dengan kosong. Nah, di sini ya. Terus kita kurung tutup, maka akan kosong. Tapi bila tidak, maka rumus ini yang berjalan ya, rumus ini yang berjalan. Kita enter. Nah, ini kita tinggal copy saja, kita paste. Jadinya ketika ada penjualan sapu, ini misalkan sapu harganya 15.000, ini baru otomatis ya masuk penghitungannya. Nah, bagaimana cara supaya yang di merah tuh Bang, ketika uangnya di bawah nominal tertentu, kita blok dulu ini ya, kolom yang saldo akhir. Lalu kita ke conditional formatting, kita ke highlight, lalu ke less than ya. Di sini kita klik. Nah, sorry ini salah ya. Nah, ini kita blok. Oke. Nah, mau berapa di sini? Oh, sorry. Kita ulangi aja ya. Kita conditional formatting, highlight, dash less. Nah, mau berapa nih? Kurang dari berapa? Kalau misalkan mau kurang dari 10.000. Nah, kita tinggal oke. Nah, jadinya seperti ini. Misalkan ada yang bayar lagi, namanya misalkan siapa ya? Sinta misalkan bayar 20.000 karena udah 2 minggu nih dia nggak bayar uang kas. Lalu ada Putri juga nih. Putri nggak bayar uang kas 3 minggu, nggak bayar uang kas dia. Jadi 30.000 dia bayar uang kasnya. Nah, seperti ini. Terus untuk ini udah jadi ya, berarti rumusnya kita tinggal tambah keterangan jumlah yang ada di sini ya. Nah, di sini untuk kalau saya pribadi saya sukanya di sebelah sini ya. Ini di sini ada keterangan, ada total uang masuk. Di sini ada total uang keluar. Dan di sini kita apa ya? Satu lagi saldo akhir ya. Ada saldo akhir ya, akhir. Nah, di sini ada apa namanya, jumlah ya, jumlah. Nah, di sini kita pakai dulu bordernya, lalu kita agak lebarkan ya. Nah, untuk total uang masuk itu kita pakai rumusnya sama aja, sama dengan, nah karena ini total uang masuk, berarti kita sumnya itu yang di sini. Ya, kita sum total uang masuk, kita blok seluruhnya, lalu kita enter. Dan untuk uang keluar pun sama, kita sum di uang keluar. Nah, untuk saldo akhir bisa seperti itu, bisa pula dengan cara sama dengan total uang masuk dikurangi total uang keluar, enter. Nah, di sini kalau saya pribadi saya suka untuk di freeze ya. Di freeze itu caranya gimana Bang? Nah, seperti ini, kita freeze. Jadi ketika kita scroll ke bawah, ini tetap stay di sini. Nah, jadi selanjutnya misalkan di sini ada pengeluaran untuk beli lapel. Lapel harganya berapa sih, guys? Misalkan 25.000 ya. Nah, ini dari 55.000 ketika masuk 25.000 otomatis di sini harus jadi 30.000 ya. Kita coba enter. Nah, pas ya, 30.000. Nah, itulah mungkin sedikit tutorial yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan. Bila kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe-nya, dan juga nyalakan tombol loncengnya ya. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. See you next time. Bye bye.